Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kota Bukit Tinggi, jantung budaya Minangkabau yang memikat hati setiap pelancong. Perjalanan kita dimulai dari kawasan Pasar Atas. Kita melaju perlahan melewati Kampung Cina, kawasan yang menyimpan jejak sejarah perdagangan dan akulturasi budaya. Bangunan-bangunan tua bergaya kolonial berdampingan dengan toko-toko modern, menciptakan harmoni visual yang unik. Di sini, warna-warni kehidupan kota terasa hidup dan hangat. Sebelumnya, kita udah melewati salah satu monumen di Kota Tinggi. Ada yang tahu monumen apakah itu? Ya, betul, Jembatan Limpape, ikon arsitektur Minangkabau yang membentang di atas Jalan Ahmad Yani. Dibangun pada tahun 1995, jembatan ini menghubungkan Taman Marga Satwa dan Budaya Kinantan dengan Benteng Fort de Kock. Panjangnya sekitar 90 meter dan lebar 3,8 meter. Dihiasi gonjong khas rumah gadang. Di bagian tengahnya, nama Limpape sendiri berarti tiang tengah rumah gadang. Simbol peran perempuan dalam budaya Minang sebagai penopang utama keluarga. Dari atas jembatan, pemandangan Gunung Marapi dan kota Bukit Tinggi terlihat memukau, menjadikannya spot favorit para fotografer. Perjalanan berlanjut ke Pasar Bawah, pasar tradisional yang telah ada sejak zaman kolonial Belanda. Dulunya dikenal sebagai bagian dari Pakan Kurai. Pasar ini berkembang pesat sejak abad ke-19 dan menjadi pusat perdagangan hasil bumi, ikan, buah, dan sayur. Bangunan los-los tua masih berdiri kokoh, menjadi saksi bisu evolusi ekonomi rakyat Bukit Tinggi. Di sini, suasana pasar terasa lebih intim dan merakyat, dengan interaksi hangat antara pedagang dan pembeli. Pasar Bawah. Pasar ini merupakan salah satu dari 3 pasar utama di Bukit Tinggi. Selain Pasar Atas dan Pasar Simpang Au, Pasar Bawah adalah tempat yang ramai dengan aktivitas jual beli, terutama di pagi hari. Pasar Bawah biasanya buka lebih awal dan tutup lebih cepat dibandingkan Pasar Atas, karena banyak pedagang di Pasar Bawah menjual barang secara grosir. Pasar ini dikenal sebagai pusat perdagangan berbagai kebutuhan sehari-hari, termasuk buah-buahan segar, sayuran, dan kebutuhan pokok lainnya. Pasar Bawah terletak di bagian bawah kota Bukit Tinggi, dekat dengan Janjang Gudang, sebuah ikon kota yang terkenal dengan anak tangganya. Pasar Bawah merupakan salah satu simbol pasar tradisional yang ada di kota Bukit Tinggi dengan luas wilayah tambah 2,2 ha. Keberadaannya seolah tak bisa lepas dari perkembangan masa ke masa masyarakat kota Bukit Tinggi. Dari sisi ekonomis, Pasar Bawah merupakan simbol tahapan kehidupan manusia yang tak bisa lepas berkutat dengan kebutuhan dan aktivitas ekonomi. Dilihat dari sejarahnya, Pasar Bawah awalnya adalah sebuah daerah kosong yang berada di sebelah timur arah mata angin di bawah Bukit Kandang, Kabau, atau yang disebut juga sekarang Pasar Atas. Namun, dengan berjalannya waktu, wilayah ini berkembang sebagai tempat transaksi jual beli hingga saat ini. Pasar Bawah sampai saat sekarang ini tetap menjadi pasar tradisional, di mana posisi pedagang dan pembeli, serta pola tawar-menawar yang selama ini ada, tetap dipertahankan. Begitu juga termasuk segala keunikan yang ada di Pasar Bawah, seperti adanya buruh angkut sebagai salah satu bagian dari pasar tradisional. Seiring berjalannya waktu dan perkembangan pembangunan dan ekonomi masyarakat di kota Bukit Tinggi, Pasar Bawah menjadi semakin ramai dan telah menjadi denyut ekonomi warga Bukit Tinggi. Mengingat kondisi tempat dan fasilitas umum yang kurang memadai, maka pemerintah kota Bukit Tinggi mulai melakukan pembangunan dan perbaikan, seperti membuat los-los pasar supaya lebih representatif dan membuat nyaman warganya. Nama Pasar Bawah ini mempunyai arti wilayah, yang mana dahulunya pasar di kota Bukit Tinggi hanya ada 2, yaitu Pasar Atas dan Pasar Bawah. Dilihat dari posisinya, Pasar Bawah memang terletak di bawah bukit, yang di sana terdapat Pasar Atas. Kita lanjutkan perjalanan menuju SMKN 2 Bukit Tinggi, sebuah sekolah kejuruan
yang berdiri sejak tahun 1962 dengan nama awal SMEA Bukit Tinggi. Kini, sekolah ini telah berkembang menjadi pusat pendidikan vokasi unggulan, lengkap dengan hotel praktik siswa yang terdiri dari 4 lantai dan 18 kamar. Hotel ini tidak hanya digunakan untuk pelatihan, tetapi juga melayani tamu umum, layaknya hotel profesional. Menjadi bukti nyata integrasi pendidikan dan industri pariwisata lokal.